jelas ya, kita sudah buat interaksi di model, buat interaksi dengan database-nya. Kemudian interaksi dengan database itu akan ditampilkan di view menggunakan index.php. Kemudian controller adalah penyambung antara penyambung bagaimana si model ini bisa uh, uh, terhubung dengan si view. Jadi kita harus buat logika bisnisnya atau logika algoritmanya di controller. Kita coba buka controllernya. Oke, di sini di controller kita klik, teman-teman klik, kemudian klik file, kemudian ketikkan produk.php. Oke, produk.php ya. Oke, kemudian enter seperti biasa. Kita coba copy produk model yang atasnya saja. Oke, nanti kita jangan lupa nanti disesuaikan karena ini bukan model ya, ini adalah controllers. Oke, karena filenya ada di controllers, ini sebagai control produk. Oke, namespace use nya app model, harusnya ini bukan coordinator, ini tetap app ada dalam supaya nyambung dengan si model. Terus dalam controller ini menggunakan si model ini ya, jadi di dalam app. Oke, kemudian model, maaf ini ada S nya, kemudian kita panggil nama file ini jadi produk model. Oke, kita pilih, oh sudah ada titik koma, terus kelasnya kita kasih, kelasnya ini ya nama file ini harusnya produk, kelas produk extend sebagai base controller yang ini ya, base controller. Oke, kemudian kita akan buka kurung kurawal, kemudian kita akan buat properti protected string. Kita buat pertama kali konstruknya ya harusnya ya, jadi ini produk model, kemudian titik koma, kemudian kita dibuat di dalamnya sebuah fungsi public function construct ya, gimana tulisannya, construct, kok nggak muncul construct ini ya, belum pernah dibuat. Oke, kita buka kurung tutup kurung, yang di mana di dalam fungsi ini menjabarkan string this adalah produk model itu akan ditambahkan ke dalam tabel produk model. Oke, jadi ketika ada data baru akan ditambahkan ke dalam produk model ya. Oke, sampai sini. Kemudian kita akan buat public function berikutnya. Oke, public function yang ini kita akan buat untuk si indeks ya, si indeksnya. Buka kurung tutup kurung, kemudian di dalam
function ini kita akan panggil data to produk. Nama modelnya produk, itu nama kontrolernya, maaf. Kemudian sama dengan harusnya sintaknya string this find all ya. Jadi mengambil seluruh data yang ada di dalam database menggunakan produk model. Gunakan produk model find all. Oke, buka dan tutup kurung, kita akhiri dengan titik koma. Nah, jangan lupa mengembalikan nilai tampilannya ke return view-nya, tampilannya ke dalam index itu kan ada di dalam folder produk, jadi harusnya produk/index. Jadi kalau teman-teman tadi seandainya tadi saya nggak buat folder produk, cukup langsung ketik index karena langsung di dalam views-nya. Cuma karena ini saya buat folder lagi di dalam views yaitu produk, jadi saya harus panggil produknya dulu, kemudian index. Jangan lupa ini semua tanda kutip. Oke, tanda kutip terus string data. Oke, sampai sini selesai. Nah, ini perintah untuk fungsi-fungsi ini adalah perintah untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Nah, mungkin sampai sini perintah untuk menampilkan yang ada di database. Mungkin kita buat selanjutnya ya untuk create update. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Nanti di video berikutnya kita akan coba buat create, update, delete, dan edit ya. Atau kita coba buat tambahin satu create ya. Di dalam sini public function kita akan coba buat satu public function dengan create ya. Create dengan kita beri nama create. Kalau buat baru ya tambah produk baru. Jadi nambah produk barunya bukan di database, langsung nanti di browsernya. Jadi public function create, kasih nama create ya. Kemudian kita buka kurung berawal, kemudian kita tampilkan dulu, jalankan return view. Aduh, kita belum buat ya. Harusnya kalau mau buat create kita harus buat ini dulu, view-nya dulu kan supaya terurut di dalam. Soalnya ini jelas ya MVC ini jadi model view controller. Kenapa disebut MVC itu karena ini bukan karena bagusnya disebut MVC, karena ini berurutan. Jadi model view controller. Ketika membuat view di sini kita membutuhkan deklarasi model. Ketika membuat controller kita membutuhkan deklarasi model dan views. Nah, kendalanya terlihat di sini ya. Kita mau membuat controller untuk create, kita membutuhkan view. Maksudnya kita membutuhkan views untuk menampilkan si modelnya. Nah, di sini berarti kita coba Ctrl S dulu, teman-teman. Nggak apa-apa, itu biarin merah dulu. Ini ada beberapa yang belum ke save. Ini Ctrl S, ini unsaved yang mana? Oke. Kita akan coba buat view-nya dulu ya. Kita buat view-nya di ini, klik view di dalam produk. Kita akan buat view-nya, karena kita mau buat fungsi, kita kasih nama create produk ya. Create produk .php. Oke, create product
produk.php, kita enter. Nah, ini HTML-nya. Saya udah buat, kita copy aja ya yang ini, nanti kita sesuaikan. Create produk, sebentar, create produk.php. Oke, ada CSS nya juga, ini kita tambahkan CSS nya juga tadi ya. Oke, index. Oke, index ini kita copy dulu, kemudian create produknya kita sesuaikan nanti namanya. Oke, ini oke, tambahkan field, ini penambahkan field, harga jual, quantity dan segala macam. Oke, sampai sini. Nah, ini kita baru bisa buat untuk produknya ya. Untuk buat produknya kita lanjut untuk buat controller untuk buat produk yang atau function create-nya ya. Berarti klik view ya di sini kita. Nah, karena kita udah tahu view-nya menampilkan kemana, berarti kita ini copy yang ini aja. Ini di copy aja, return view. Ini produk, ini tadi nama itunya, view-nya create produk.php. Oke, ini bukan data ini karena tidak mengambil data. Oke, selesai sampai sini. Oke, nah kita buat untuk penyimpanannya. Kalau ini buat create-nya, jadi perintahnya ketika ini perintah create-nya adalah ketika diklik tambah produk nanti akan menampilkan si create produk.php ini, formnya dari create produk.php yang ada di views. Nah, sekarang perintah function untuk menyimpannya, function untuk menyimpannya, menyimpan store, kita kasih nama store, kemudian buka kurung kurawan. Nah, di dalam ini kita akan buat perumpamaan rules jika string data. Oke, if string this produk model ya, tadi apa namanya ini ya, produk model. Oke, kita copy, takut saya salah ketik lagi. Produk model accept, terus buka kurung array. Kita buat yang pertama ID produk nggak masuk, langsung kode produk ya. Kode produk sama dengan ketika simpan kode produk akan tersimpan di request, harus request this request, kemudian get post untuk diupdate ke dalam nama fieldnya itu. Saya lupa, sama harusnya ya, kode harusnya sama, get post ke dalam kode produk juga, kode produk. Jadi ketika data yang ada di dalam isian kode produk, data yang sudah diisikan dalam form create product.php nanti khususnya untuk field kode produk akan tersimpan di update di dalam database di dalam field kode produk. Jadi kita lanjut, ini field yang pertama. Field kedua kita tinggal update aja nama produk. Ini kita copy paste, terus
jual harga jual benar ya, harga jual benar. Oke, ini harga, enggak dong, ini harusnya kan bukan, salah, ini harusnya urutannya harga beli dulu, harga beli kita sesuaikan ya urutannya, harga beli baru harga jual. Nah ini quantity QTY. Oke, sampai sini ini untuk store-nya. Oke, coba kalau dia error ya, tidak bisa tampil, kita akan buat string data ketika datanya tidak tidak bisa disimpan. Kita coba tampilkan di browser kesalahannya. Sebentar, string mana data error, karena kita udah buat tadi ya parameter errornya, error dengan string this. Saya lupa mulu nih produk model ya, namanya mirip-mirip produk model. Oke, terus akan lanjut ke error. Oke, jangan lupa kemudian titik koma. Oke, data error di dalam produk model. Oke, kita buat returnnya sekarang. Ini kita copy aja. Nah, karena ini ada datanya, kita tambahkan parameter string data. Oke, return view product create product PHP. Oh maaf, ini harusnya nggak usah panggil PHP-nya karena dia udah otomatis. Oke, sampai sini kita coba simpan. Apa masih merah? Oh, construct-nya nih, kenapa ini public function? Oh astaga, ini maaf teman-teman, ini harusnya 2 kali. Kenapa dia? Oke, harus ada spasi. Oke, saya lupa ngasih spasi tadi. Oke, ini sudah oke. Kita simpan. Create produknya kita udah buat. Form untuk menambahkan produknya dibuat. Index ini form untuk menampilkan produknya kita simpan. Nah, oke, sudah jelas ya. Jadi sini supaya teman-teman tahu, tadi kita menambahkan index view, ini menampilkan form, menampilkan produk, daftar produk ya, daftar produk. Sedangkan tadi kita tambahkan di view-nya ada create product.php. Ini form menambah form tambah produk. Oke, controllernya, nah semua ini disimpan, di set di dalam. Nah, di dalam control PHP ini yang baru kita buat adanya menampilkan daftar produk, kemudian menambahkan daftar produk. Nanti jadi yang belum itu adalah membuat fungsi untuk edit, dan yang belum edit dan delete. Oke, nanti mungkin di next videonya ya. Tapi sebelumnya, untuk mengakhiri video ini kita akan coba menjalankan proyek ini
lalu menampilkannya ke dalam browser, apakah bisa atau tidak ya. Jadi perintahnya setelah sudah sampai sini, langkah berikutnya adalah menjalan eksekusi proyek. Eksekusi proyek dengan eksekusi proyek. Kita dengan perintah php spark serve. Kita menggunakan spark. Oke, teman-teman terlihat di sini ya, sudah berhasil. Kita akan buka. Ini bisa diklik atau di copy ya. Kita akan buka tadi mana php-admin-nya. Sebentar, php-admin ini dia. Nah, kita akan masukkan di sini. Kita tambahkan produk ya. Bakal tampil. Oke, sekarang masih get produk. Oke, sepertinya saya masih ada satu step karena eksekusi proyek harusnya di sini kita harus melakukan routing. Nah, ini yang penting ya. Jadi ketika kita route ke rute tertentu, jadi akan menampilkan protokol apa gitu. Jadi teman-teman sebelum eksekusi proyeknya atau menggunakan PHP Serve Spark Serve-nya, ini saya matikan dulu dengan Ctrl C. Kita teman-teman harus ke config ya. Di dalam config ini ada routes ada routes ya. Oh ya benar, ada routes, ada routing dan routes. Nah, ini supaya teman-teman gak bingung, routes setting route di routes.php. Nah, ini bawaan settingan routes-nya ya. Jadi nanti kita sesuaikan dengan view yang sudah kita buat ya. Jadi yang pertama-tama kan di sini kita tahu get home itu akan menampilkan indeks ya. Nanti nanti dari indeks ini sebentar, ini saya close dulu semua indeks ya, tadi udah benar ya, udah di save. Oke, create product. Kita akan menyisakan tab routes saja supaya tidak bingung mana routes-nya. Oke. Bentar. Oke, ini routes-nya. Nah, ini di sini routes kita tambahkan. Saya buat dulu metode untuk rute produk. Oke, ini kita copy aja nih. Oke, routes get ininya harusnya ini produk. Jadi kita masukkan sebagai produk. Ini produk. Ini harus produk. Kita ganti produk ke indeks ya. Indeks itu, yang dimaksud dengan indeks itu akan menampilkan tampilan awal si indeks, yang dimana indeks ini adalah menampilkan daftar produk. Ini menampilkan daftar produk. Kemudian routes keduanya ini saya copy paste aja nanti. Oke, produk ini karena kita buat dua function di controller dan dua view, yang dimana yang satu indeks sebagai untuk menampilkan daftar produk, create tadi menambahkan daftar produk, berarti ini kita akan buat /create ya. Functionnya itu benar nggak di controllernya ya, create ya tadi ya, saya lupa, saya pastikan dulu create ya. Oke, ini /create ya. Jadi ketika rutenya ke produk /create, apa yang akan ditampilkan? Yang ditampilkan adalah produk create. Ini menampilkan form tambah produk.
Nah, cukup mungkin sebentar, create store. Sekarang untuk yang store-nya untuk menyimpan ya, ini saya copy lagi, get produk, ini kita ganti store, function store memanggil store, produk ininya store. Ini proses nampil, ini kita ganti, ini proses menyimpan produk baru. Oke, 3 ini saya rasa ini cukup ya. Kita udah set. Oke, rutenya ini ketika kita akses produk localhost ke /produk, dia akan menampilkan daftar produk, produk /create menampilkan form tambah produk, kemudian store akan menyimpan proses penyimpan produk baru. Oke, kita save ya. Kemudian kita jalankan lagi teman-teman php spark.serve-nya. Oke, kemudian kita coba akses lagi browsernya di localhost yang ini produk. Kita akan coba enter. Oke, terlihat di sini ya. Nah, ini kegunaan salah satu CI environment-nya dibuat development tadi ya. Jadi akan terlihat kesalahannya, errornya, dan kesalahannya ada di mana. Oke, kita akan coba dulu produk base controllernya, new product model construct, crack product extends. Oh, sepertinya ada kekurangan. Sebentar, saya cek ini harusnya di produk.php, produk.php. Dia tidak menemukan base control, padahal base controllernya ada di sini di dalam controllers. Oh astaga, pantesan. Jadi di sini diinfokan kalau base controllernya tidak ditemukan di dalam controller. Padahal terlihat di sini ya teman-teman, ada base controllernya. Ternyata saya typo di sini. Ini double R. Kita coba matikan lagi, maaf. Ini Ctrl S. Jadi controller. Ini kita stop dulu. Kemudian kita jalankan lagi PHP Spark. Oke, kita coba refresh. Nah, terlihat ya teman-teman, di sini sudah terlihat jelas tampilan untuk daftar produknya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, quantity, dan aksi. Nah, dari sini aja ini merupakan data-data yang ada di database. Terdapat 3 data ya. Data produk dengan nilai yang sama, buku koordinator, Android programming, oke, buku pengolahan citra, oke. Nah, di sini sudah ada tombol aksinya karena di sini di index.php-nya itu kita sudah buat buttonnya ya. Di index.php-nya kita sudah buat button untuk button aksinya ya. Nah, cuman ini perintahnya belum kita buat khusus. Nah, tadi kita kan sampai buat create atau store-nya, kita coba menambahkan satu produk ya. Kita coba klik tambah produk. Oke. Nah, ketika di create tambah produk berarti akan menampilkan form yang ini. Benar ya? Ini rutenya sesuai produk create. Jadi, produk create ini akan menjalankan controller, baris controller yang ini, yang dimana di dalam function create ini akan menampilkan produk create produk yang ada di views. Ini kan return view produk ini di dalam folder produk dengan nama create product.php. Jadi form ini diambil dari data ini, yang dimana sebelumnya menjalankan fungsi create. Nah, kita akan coba ya kode produk. Kita coba simpan isi bidang ini. Oke, kita akan coba kode produknya P003 1, 2, 3, 4 ya harusnya. P004, nama produknya
PHP with composer dengan ini ada, sudah harga belinya 300.000, harga jualnya 450.000, 1, 2, 3. Jumlah kuantitinya kita buat 8. Nih di sini ya teman-teman, ini inputnya kan tidak ada rupiah, cuman kita udah setting echo tadi di PHP-nya. Jadi harusnya ketika menampilkan ini akan menampilkan rupiah dan ada separator untuk ratus ribunya. Oke, kita akan coba simpan ya. Kita akan coba simpan. Harusnya rutenya, kalau kita lihat rute ini, ketika rute ini dia akan ke produk store ya, yang dimana produk store ini yang dimaksud dalam function di dalam controller produk ini yang dimana menjalankan function public function store ini. Jadi ketika kode produk ini disimpan ke dalam kode produk yang ada di dalam field database ini, kemudian nama produk ini akan disimpan ke dalam nama produk ini. Begitu juga dengan seterusnya. Oke, ketika kita akan jalankan simpan. Oke, produk store-nya ternyata ini error, karena di sini itu kita sebentar, saya akan cek this product. Oh, kita dapat kesalahan typo lagi teman-teman. Jadi memang dalam menuliskan coding itu benar-benar harus teliti ya. Jadi oke, kita mau tidak mau kita harus stop dulu, baru kita akan mencoba lagi PHP Spark Verb-nya. Kembalikan ke awal dulu. Saya udah stop, kemudian kita jalankan lagi produk. Oke, kita akan coba tambah produk. Ini tadi kita udah isikan. Oke, harusnya apakah masih bermasalah? Oke, masih bermasalah sepertinya. Saya akan cek rute for post product store. Sebentar, for post product store ini harusnya create return view-nya kok nggak ada ya. Oke, this return view product create product. Oh, salah. Kenapa? Oh iya, bukan create product ya. Harusnya dia kembali ke sebentar, ini kan ke sini. Product store. Oke. Oh, ini baru ketika errornya, ketika berhasilnya saya belum buat. Harusnya kita buat di sini ketika dia ini kan ketika dia error ya. Kita belum buat ketika dia berhasil return redirect ya. Return redirectnya ke slash product. Oke, kita akhiri titik koma. Kita akhiri titik koma. Save. Oke, sampai sini. Return ini ketika dia error akan returnnya ke sini, ketika berhasil akan ke sini rutenya. Oke, kita simpan, sudah disimpan. Kita coba jalankan. Saya sekalian nambahin ya. Menampilkan supaya berhasil ya, ketahuan flashnya ya, pesan flashnya ya. Menambahkan pesan flash ketika sukses ya kan. Oke, kita coba, karena kita udah buat tadi di awal di indeksnya ini ya, index.php-nya tinggal kita panggil saja nih alert suksesnya. Kita akan buat di sini. Oke, kita session
sessionnya kita set flash data ya, kita set flash bawahannya flash data, set flash data dengan kekurung sukses ya, manggil si ini itu sukses, nya kecil, sukses koma, kemudian kita akan tampilkan produk berhasil ditambahkan informasi ini. Oke, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Oke, sampai sini kita akan coba ulang lagi ya. Oke, Ctrl C stop, kemudian kita jalankan lagi PHP Spark Serve-nya, kemudian kembali ke produk. Jadi tadi tidak harusnya dia kembali ke sini ketika menyimpan, cuman sebelumnya saya belum membuat return-nya ketika dia berhasil. Oke, kita akan coba ulangi, tambah produk pakai data yang terakhir digunakan, kita akan coba simpan. Harusnya dia masuk ke /produk yang menjalankan view index.html. Simpan. Oke, ini juga masih error ternyata. Produk store, kemungkinan /success ini post produk store, sepertinya di rutenya. Iya, benar, proses di rutenya ternyata yang miss, karena dia harusnya ke produk store. Oke, produk store post. Oh my god, yes, iya, ini teman-teman sudah jelas ya, tadi saya nggak perhatikan baik. Ini kalau di sini sudah diinfokan itu pakai metode post. Yang ini kan perintahnya menampilkan, jadi metodenya menggunakan get. Tapi ketika mengupdate data, kita harus menggunakan metode post. Ini harusnya post, menggunakan metode post ya teman-teman ya. Oke, ternyata salahnya di sini. Selain di produknya tadi, kita akan coba jalankan kembali. Kita stop dulu terlebih dahulu, kemudian kita jalankan kembali PHP Spark Serve-nya. Oke, kita kembali. Oke, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Oke, kita coba tambah produk, kode produk P004, kemudian kita coba jalankan simpan. Oke, sekarang kesalahannya ada di produk.php. Oke, simpan. Ternyata masih terdapat kesalahan. Oh my god, ini kan harusnya get post quantity seperti biasa, sudah jelas construct-nya. Kita stop lagi, kita jalankan. Jadi kesalahannya tadi tidak ada konitunya. Kita coba jalankan. Oke, sekarang tambah produk. Apakah sekarang bisa? PHP Cebuana. Oke, 4550, kuantiti simpan. Oke, sekarang permasalahannya ada di model. Oh, model ya. Oke, kita padahal model itu sudah kita setup supaya bisa diupdate dan ditambahkan. Kita coba lihat modelnya. Itu ada di disallow field. Jadi allow field class, static classnya. Oke, field
Niter K K K K Lowet ini static. Astaga, static kelasnya berarti ini. Ternyata teman-teman, ini harusnya allow fields. Oke, jadi typo lagi. Ini harus yang sebelumnya allow, ini kurang allow fields. Oke, saya rasa kita coba lagi, semoga bisa berhasil. Sekarang kita stop dengan Ctrl C, kemudian jalankan lagi PHP Spark serve-nya. Oke, berhasil berjalan. Ini kita store. Nah, sebelumnya ini salah satu salah satu keuntungan ketika CI environment-nya kita rubah jadi development. Jadi di sini informasinya jelas, kesalahan errornya ada di mana ya. Jadi pentingnya kita rubah di file.env-nya yang ada di sini, yang tadi kita set. Sebentar, ini CI-nya menjadi development. Jadi yang sebelumnya production ya, ini kita jadikan development, maka errornya akan ditampilkan secara detail. Oke, kita coba lanjut. Ini kita coba produk tambah produk, pakai data yang terakhir, kemudian simpan. Oke, akhirnya berhasil. Jadi terlihat ya teman-teman, di sini ada informasi yang menyatakan produk berhasil ditambahkan sesuai dengan yang kita sudah buat di alert suksesnya. Di sini produk berhasil ditambahkan. Kemudian di sini terlihat di table ini, di browser ini ada P004 PP 300.000, ini sudah, ini 450.000. Oke, ini yang ada di browser. Kita akan validasi apakah di dalam database berhasil ditambahkan atau tidak, karena sebelumnya di dalam database itu kita lihat cuma ada 3 data ini saja. Harusnya ketika ini berhasil ditambahkan, harusnya di sini juga terdapat 4 data ya. Kita coba refresh. Oke, ternyata terlihat ya teman-teman, di sini sudah bertambah juga dengan sesuai datanya yang kita inputkan ke dalam form tambah produk tadi ya. Jadi sampai sini teman-teman video kali ini. Jadi kita sudah membuat proyek dengan PHP menggunakan Composer dengan database migration ya. Kita sudah berhasil menjalankan proyeknya, sudah berhasil menampilkan data, sudah berhasil mengupdate atau menambah data. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Sukses terus buat teman-teman. Orang yang bermanfaat, ilmunya harus bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.